Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi terkait pengolahan limbah. Ini materi biologi, merupakan bagian terakhir dari ekologi sama pengelolaan lingkungan. Tapi sebelumnya kita bakal membahas yang ini dulu. Kemarin kurang satu ya. Namanya itu adalah, nah, kalau berdasarkan tempatnya, ini merupakan polusi udara. Nah, kemudian dia berdasarkan wujudnya dia itu apa? Fisik, kimia, atau biologi. Ini masuk yang fisik. Nah, polutannya yang mana? Polutannya itu adalah yaitu cahaya itu sendiri. Jadi cahaya dalam jumlah besar itu juga bisa menjadi polusi. Nah, tapi di sini definisi khususnya itu adalah paparan cahaya berlebih saat malam hari. Oh, sorry, kurang ini. Cahaya buatan. Oke. Jadi polusi cahaya itu adalah paparan cahaya buatan berlebih saat malam hari. Nah, cahaya buatan ini bisa berupa lampu taman, lampu taman, kemudian lampu dari rumah maupun gedung-gedung, nah, kemudian dari kendaraan bermotor juga. Nah, cahaya ini apabila terakumulasi dalam jumlah yang banyak, itu juga bisa menjadi polusi. Nah, polutan atau polusi kemarin kan merupakan suatu zat atau suatu benda yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan dapat merusak kesehatan manusia. Cahaya ini juga bisa. Nah, bagaimana mekanisme cahaya ini dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia itu sendiri? Oke, tak jelasin di sini. Ya, seperti biasa ya, nanti kalau ada yang adegan di mana saya menghapus ini bisa di-skip dan langsung ke arah pembelajarannya. Oke, polusi cahaya. Ini yang pertama, dia bisa merusak karena, sebelumnya saya jelaskan dulu konsep siang dan malam ya. Oke. Kenapa kok ada siang dan kenapa ada malam? Nah, kalau di Al-Quran sendiri kan dikatakan bahwa kami menciptakan siang agar kamu bisa bekerja, dan kami menciptakan malam agar kamu bisa beristirahat. Nah, tapi karena kemajuan teknologi, akhirnya manusia bisa menciptakan cahaya buatan yang memungkinkan mereka untuk tetap produktif di malam hari. Nah, tapi kondisi itu bisa meningkatkan kualitas hidup sekaligus menurunkan hidup dalam waktu yang sama. Kenapa? Oke, kita mulai di sini ya. Pada manusianya dulu. Jadi, di manusia, nah ini misalnya otak ya. Ini aku gambarkan otak dari samping. Nah, di otak manusia itu ada namanya ritme sirkadian, atau nama lainnya adalah siklus sirkadian. Apa ini? Ritme sirkadian itu adalah mekanisme alami tubuh untuk menentukan kapan kita istirahat dan kapan kita mulai bekerja. Atau dalam bahasa gampangnya itu adalah jam biologi, jam biologis yang ada di dalam tubuh. Jadi tubuh kita secara apa ya? Apa bahasa Indonesia-nya? Subconsciously atau secara apa ya? Alam bawah sadar itu memungkinkan kita untuk menentukan kapan kita harus tidur, kapan kita harus istirahat. Jadi, sampean kalau angop atau kalau sudah lelah atau saat sampean sudah mulai pengen beraktivitas, itu sebenarnya merupakan eh, alami dari ritme sirkadian ini. Oke, jadi misalnya di siang hari, otak sampean itu mengisyaratkan untuk bekerja. Kemudian untuk malam hari, itu sudah mengisyaratkan untuk istirahat. Nah, ritme sirkadian ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi yang paling utama itu adalah cahaya. Oke, ini ya. Cahaya berlebih itu dapat menipu otak
agar kita bisa bekerja. Maksudnya apa? Jadi otak itu kalau kita mendapat paparan cahaya yang berlebih, ya itu kita tuh mengira bahwa, loh, ini tuh masih siang ta. Oh ya udah kita terus bekerja kayak gitu. Itu terjadi bukan secara sadar, tapi secara tidak sadar. Karena ritme sirkadian ini adalah suatu mekanisme yang tertanam jauh di alam bawah sadar kita. Nah, oleh karena itu, beberapa pekerja di luar negeri, itu agar mereka tidak terganggu ritme sirkadiannya, kalau mereka bekerja misalnya di malam hari, nah, mereka menggunakan lampu dengan penerangan yang benar-benar terang. Nah, misalnya ini lampu. Kemudian, nah, misalnya mereka pulangnya pagi, mereka menggunakan kacamata hitam agar otak itu mengira bahwa hari itu sudah gelap. Kayak gitu. Nah, kalau sampai terpapar cahaya buatan dalam jumlah yang banyak, otak itu bakal mengira bahwa hari itu adalah siang atau pagi hari. Oleh karena itu, sampai nanti bakal mengalami gangguan tidur. Kenapa bisa mengalami gangguan tidur? Nah, di otak itu merupakan bagian kontrol kan ya. Nah, otak ini nanti mengisyaratkan untuk pembentukan hormon melatonin. Melatonin ini adalah hormon yang membuat Anda capek. Maksudnya apa? Capek ini bukan dalam artian yang negatif ya. Tapi capek ini maksudnya itu agar sampai itu mengantuk, agar sampai lelah, agar sampai gampang beristirahat. Nah, melatonin ini diatur oleh ritme sirkadian. Jadi ritme sirkadian ini nanti mengatur kapan hormon melatonin ini akan dikeluarkan. Nah, kalau sampai terpapar cahaya secara terus-menerus, cahaya buatan ya, kayak gini. Nah, nanti produksi hormon melatonin ini juga bakal melambat atau dikurangi. Nah, oleh karena itu, orang yang sering lembur, orang yang sering begadang, itu biasanya sama dokter disuruh untuk minum suplemen tambahan melatonin. Harganya tuh ya lumayan, biasanya tuh sekitar kalau di sini tuh 500.000, itu dapat 25 tablet. Ini untuk yang 3-5 mg. Berarti satu tabletnya berapa? Berarti satu tabletnya sekitar 20 ribuan. Nah, ini adalah bagian atau usaha untuk membuat Anda tertidur. Misalnya terpaksa karena bekerja terlalu malam atau karena suatu hal itu begadang. Nah, biasanya dikasih preskripsi suplemen melatonin. Oke. Oke, ini bagaimana polusi cahaya dapat merusak kesehatan. Tahu sendirilah, nggak perlu saya jelaskan secara rinci ya, kenapa kalau kurang tidur itu dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke pengolahan limbah. Oh iya, sorry, belum. Tadi kan ini tentang bagaimana polusi cahaya dapat mengganggu kesehatan manusia. Sekarang aku bakal jelaskan bagaimana polusi cahaya ini dapat mengganggu makhluk yang lain, termasuk hewan atau tumbuhan. Oke, dari tumbuhan dulu. Sampai tahu suket kan ya? Oke. Nah, suket atau apa bahasa Indonesia-nya? Grass, bahasa Inggris itu ya. Rumput, rumput. Rumput ini kan merupakan salah satu tumbuhan yang gampang banget tumbuh. Saking gampangnya, cukup dengan cahaya buatan, dia itu bisa tumbuh. Nah, lampu-lampu jalan, kemudian lampu-lampu dari rumah, itu apabila menyinari rumput dalam intensitas yang cukup tinggi, rumput ini nanti bakal tumbuh lebih cepat. Nah, rumput ini sebagian besar itu merupakan hama bagi tanaman di sekitarnya. Kenapa? Karena dia itu tadi menyerap nutrisi tanaman yang ada di sekitarnya. Selain itu, rumput itu kan bisa digunakan untuk persembunyian hewan-hewan yang tidak diinginkan manusia. Misalnya ular, kemudian apalagi ya, orong-orong, tikus. Nah, cahaya yang terlalu berlebih, terutama cahaya buatan, itu dapat menyebabkan rumput ini tumbuh terlalu cepat.
Oke, selain rumput, biasanya ada beberapa tanaman kayak tanaman mangga misalnya. Nah, tanaman mangga itu seperti tanaman yang lain kan juga mengandalkan cahaya untuk menentukan kapan dia itu harus mulai tumbuh atau memproduksi makanan. Nah, kalau mereka terpapar cahaya yang berlebih, sama kayak otak manusia dengan konsep ritme sirkadiannya, tumbuhan ini juga dapat tertipu, Mas. Ada beberapa tumbuhan, kayak mangga ini, yang nanti kuncupnya di sini, dia kan merupakan tumbuhan dikotil ya. Tumbuhan dikotil itu biasanya memiliki bunga. Bunga ini yang nanti bakal menjadi buahnya. Nah, kalau dia terpapar cahaya dalam jumlah yang banyak, bunga yang awalnya kuncup, nah kayak gini, yang harusnya misalnya dia mekar dalam waktu kurang lebih 1 bulan lah. Tapi, karena dia terpapar cahaya dalam jumlah yang besar, tanaman ini mengira bahwa musimnya itu sudah mulai berjalan. Nah, oleh karena itu, alih-alih 1 bulan, dia malah misalnya bisa tumbuh atau bisa mekar dalam waktu 2 minggu. Nah, otomatis bunga yang dihasilkan itu kan bukan bunga yang baik. Kalau di kelahirannya baik, kita mengenal dengan istilahnya tuh prematur. Nah, bunga ini nanti tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik juga, karena serbuk sari dan putiknya masih belum terbentuk dengan sempurna. Nah, sama kayak gitu. Jadi beberapa tumbuhan, terutama tumbuhan yang berbunga, itu kalau terpapar cahaya dalam intensitas yang besar, nah dia bisa mengira bahwa waktunya mekar itu sudah mulai, padahal belum. Nah, ini nanti dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Ada juga tanaman yang meranggas, atau meranggas. Meranggas itu adalah saat di mana mereka harus menggugurkan daunnya. Karena yang pertama, biasanya pada tanaman 4 musim, itu karena musim dingin sudah dekat. Jadi daripada mereka membeku dan mati, mereka menggugurkan tanamannya. Tapi di musim seperti ini, mereka meranggas karena ya biar tidak terkena panas dalam jumlah yang tinggi, agar tidak banyak air yang menguap. Nah, tapi kalau kena cahaya, sama. Jadi tumbuhan itu menggunakan cahaya sebagai indikator apakah musim di mana mereka tumbuh, di mana mereka menggugurkan daunnya, itu sudah mulai. Nah, tapi karena mereka kena cahaya buatannya manusia, akhirnya mereka kan bingung. Nah, karena kebingungan itu sendiri, nah tumbuhan itu terpaksa menggugurkan daunnya atau beberapa bunga itu terpaksa mekar duluan. Oke, ini yang tanaman. Sekarang aku bakal jelasin yang hewan. Sebenarnya nggak cuma ini, tapi cukup ini aja dulu yang bisa sampai ketahui. Konsep dasarnya mengapa polusi cahaya ini berbahaya bagi tanaman. Oke, sekarang kenapa mereka berbahaya bagi hewan? Nah, hewan itu kan sekitar 90% hewan itu kan buta warna, Mas. Jadi mereka nggak bisa melihat langit itu warnanya apa. Jadi mereka murni menggunakan suhu dan cahaya untuk mengetahui kondisi di sekitar mereka. Nah, tapi karena misalnya cahaya itu harusnya misalnya, contoh gampangnya itu adalah kelelawar. Ya, kelelawar itu kan adalah hewan yang nokturnal ya. Karena dia nokturnal, otomatis dia aktif hanya di malam hari. Dan di siang harinya dia tidur. Nah, tapi karena terdapat gangguan dari cahaya ini tadi, dia bisa jadi tidur terus sampai malam, sampai paginya lagi. Kenapa? Karena adanya cahaya ini merupakan indikator bahwa hari itu masih pagi. Karena harinya masih pagi, otomatis kelelawarnya itu tidur
Padahal hari itu sudah malam, dan dia tidak bisa mencari makanannya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi mereka mengalami kelaparan. Ini adalah contoh yang paling gampang, kelelawar. Hewan-hewan nokturnal. Kemudian ada lagi serangga ya. Serangga yang terbang biasanya. Seperti laron atau ngengat. Oke. Laron sama ngengat ini adalah hewan yang mudah tertarik oleh cahaya. Biasanya mereka menggunakan cahaya sebagai navigasi, cahaya bulan, cahaya bintang. Mereka menggunakan itu untuk navigasi di tempat yang gelap. Nah, tapi karena ada lampu, lampu ini kan dekat. Karena saking dekatnya, mereka mengira bisa ke sana. Oke, bisa ke sana. Tapi apa yang terjadi saat mereka pada jarak yang dekat? Mereka mati termanggang karena lampu-lampu kayak gini biasanya juga menghasilkan panas. Bagi kita manusia oke lah, panasnya nggak terlalu berasa. Tapi bagi serangga yang ukurannya kecil-kecil kayak gini, nah itu nanti bisa membunuh mereka dengan seketika. Apalagi bohlam. Tahu bohlam kan ya? Yang warnanya kuning-kuning itu. Nah ini. Bohlam itu kan menggunakan filamen. Filamen ini cara kerjanya itu adalah memanaskan serat-serat kabel ini sampai dia bisa mengeluarkan cahaya. Jadi panas dulu, baru cahaya. Tapi kalau lampu sekarang kan sudah bagus kan. Cahaya dulu, baru kalau dia bersinar dalam waktu yang lama, mereka baru mengeluarkan panas. Tapi tetap saja, panasnya ini loh, itu bisa membunuh hewan-hewan kecil seperti serangga ini tadi. Oke, contoh lain. Kita hapus dulu ya. Contoh lain itu adalah burung migrasi. Tahu maksudnya burung migrasi? Burung migrasi itu adalah burung yang suka bermigrasi pada musim-musim tertentu. Biasanya sebelum musim dingin, mereka bermigrasi untuk mencari tempat yang lebih hangat. Nah, burung-burung ini biasanya itu menggunakan cahaya juga sebagai alat untuk navigasi. Nah, tapi sialnya, karena banyak cahaya, misalnya di perkotaan ya, banyak cahaya di perkotaan, alih-alih menuju tempat yang seharusnya mereka pergi bermigrasi, misalnya kalau dari, kalau dari selatan, nah musim dingin di selatan, mereka menuju ke utara. Kalau musim dingin di timur, mereka menuju ke daerah barat. Nah ini semuanya tuh menggunakan cahaya. Biasanya cahaya matahari, kemudian cahaya bintang. Jadi burung-burung ini menggunakan cahaya itu sebagai navigasi utamanya. Tapi karena kita manusia juga bisa menghasilkan cahaya dengan lampu-lampu itu tadi, alih-alih mengikuti ini tadi, burung-burung itu malah pergi ke kota karena mereka mengira di sana adalah tempat untuk bermigrasi. Karena di sana juga ada cahaya. Nah, misalnya kotanya sama-sama ada di selatan dan juga mengalami musim dingin. Ya burung-burung ini akhirnya mati karena mereka pergi ke tempat yang dingin. Seharusnya ke tempat yang hangat tapi ke tempat yang dingin. Oke, kayak gitu. Nah, sebenarnya contohnya masih banyak seperti penyu, kemudian salmon. Ya, tapi cukup segini dulu saja. Jadi ini adalah dampak dari polusi cahaya apabila mengalami paparan dalam jumlah yang besar. Nah, bagi kita manusia sendiri, dalam ilmu pengetahuan, polusi cahaya ini juga bisa merusak kemampuan kita untuk mendapatkan data. Sampai tahu hilal kan ya, di bulan Ramadan. Biasanya dengan melihat anak bulan. Nah, tapi karena adanya polusi cahaya ini, langit itu, bintang dan bulan itu bisa nggak jelas, Mas. Karena cahaya, misalnya ini ada bulan, bentar. Ini ada bulan,
kemudian ada bintang di sini ya. Ini seharusnya bisa terlihat oleh mata telanjang, alias tidak pakai alat itu biasa kelihatan. Tapi karena di bawah sini, nah di bawah sini ada perkotaan, nah kemudian mereka memancarkan cahaya yang terang banget. Nah, ini semua bisa tertutup, tidak kelihatan karena cahayanya mereka kalah dengan cahaya yang ada di kota. Oleh karena itu, kenapa biasanya observatorium atau daerah-daerah yang digunakan untuk mengobservasi bintang itu ada di pegunungan, nggak di perkotaan, untuk menghindari terjadinya polusi cahaya. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke pengelolaan limbah. Oke, limbah itu merupakan sisa. Limbah itu merupakan sisa dari usaha manusia. Oke, misalnya kayak sampean habis cuci mobil atau cuci motor. Biasanya kan sabun-sabunnya kan terbuang. Nah, itu juga merupakan limbah. Atau sampean dapat tugas prakarya untuk membuat misalnya karya dari kertas. Nah, ada kertas yang nggak dipakai dan nggak bisa dimanfaatkan oleh sampean juga, itu bisa disebut sebagai limbah juga. Nah, limbah itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah limbah domestik. Limbah domestik ini adalah nama lainnya, limbah rumah tangga. Maksudnya apa limbah rumah tangga? Limbah rumah tangga itu adalah ya limbah dari kegiatan rumah tangga. Misalnya memasak maksudnya ini dalam ruang lingkup perumahan gitu ya, bukan memasak di restoran atau apa. Oke, misalnya memasak, kemudian mencuci baju, mencuci mobil, kemudian ngepel. Nah, sisa-sisa dari kegiatan itu disebut sebagai limbah domestik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah namanya limbah industri. Nah, limbah industri seperti namanya, ini dikeluarkan oleh industri-industri besar, seperti pabrik, kemudian hotel juga termasuk, kemudian tempat wisata. Nah, ini semua tuh masuk limbah industri. Nah, kalau ada kayak limbah pertanian, kemudian limbah perikanan itu masuk mana? Nah, walaupun pertanian dan perikanan itu sebenarnya merupakan pekerjaan dengan skala yang besar, tapi mereka tuh dimasukkan ke sini. Nah, ini tambah ya. Nah, pertanian dan perikanan itu masuk ke limbah yang domestik. Kenapa? Oke, jadi gini. Untuk yang limbah domestik, itu biasanya itu berupa zat sisa yang masih bisa dikelola dengan sendirinya oleh lingkungan. Misalnya, kalau di rumah tangga kan ada kayak sampah sayur. Kemudian ada sisa sabun. Kemudian ada kertas-kertas lah yang nggak dipakai. Nah, ini semua ya jangan ditiru tapi ya, apabila kita buang secara sembarangan di alam misalnya, ini sebenarnya masih bisa diuraikan. Tapi kalau mereka ada dalam jumlah yang besar, ya mereka tetap bisa diuraikan tapi memerlukan waktu yang lebih lama. Pertanian dan perikanan itu kan juga gitu. Misalnya di pertanian kan sampahnya biasanya ya sayur yang gagal panen. Kemudian ada misalnya pupuk sama pestisida. Selain pestisida ini semua adalah limbah yang bisa dikelola oleh alam secara alami, alias bisa dinetralkan walaupun terbuang dalam jumlah yang besar. Nah, untuk yang perikanan ini biasanya kan
Ya apa? Ikan-ikan yang busuk, kemudian alga yang terbawa kapal. Nah, ini semua adalah zat-zat yang bisa dinetralkan oleh alam. Tapi, kalau yang industri ini, nah, misalnya ada logam berat, kemudian ada apa lagi? Ada sulfur. Kemudian ada kadmium. Nah, ini semua, sorry, dan masih banyak lagi ya. Ini semua tidak bisa dinetralkan oleh alam. Jadi, alih-alih terurai, mereka tuh malah menumpuk dan akhirnya merusak sumber daya organik lainnya. Oleh karena itu, nah sekarang aku jelaskan tentang pengolahan limbahnya. Kalau limbah industri ini harus diolah secara khusus. Oke, aku jelaskan dulu ya limbah domestik. Oke, limbah domestik paling gampang itu bisa diolah dengan menggunakan prinsip 3R. Apa 3R itu? Reduce, reuse, recycle. Reduce itu apa? Reduce itu mengurangi. Jadi misalnya sampai mengurangi penggunaan sabun mandi. Karena sampean hidup di tempat yang dingin, jadi badan itu nggak kerasa panas atau sumuk, karena keringat juga jarang keluar. Akhirnya alih-alih mandi 2 kali atau bahkan 3 kali sehari, sampean cukup mandi 1 kali sehari. Itu contohnya. Kemudian, nah, karena sampean itu rumahnya jarang didatangi tamu atau misalnya jarang disinggahi karena sampean ada di kantor atau di sekolah dalam waktu yang lama, maka ngepelnya alih-alih setiap hari cukup misalnya 2 kali dalam seminggu. Itu merupakan salah satu praktek dari reduce. Nah, untuk reuse ini artinya digunakan kembali. Jadi misalnya sampean punya botol kecap ya, botol beling itu loh, kecap. Nah, alih-alih dibuang, nah sampean misalnya bisa digunakan untuk mengisi kecap yang sama lagi. Sampean nggak usah beli yang botol beling, tapi beli yang kemasan refill. Itu bisa. Atau itu juga untuk yang obat pel, daripada sampean beli yang botol lagi, nah tapi karena sampean sudah punya yang botolan, itu kan bisa dibuka atasnya. Itu bisa digunakan untuk mengisi yang refill tadi. Itu adalah reuse, menggunakan kembali. Nah, kalau recycle itu namanya mendaur ulang. Maksudnya apa mendaur ulang? Mendaur ulang itu adalah menambahkan nilai dari suatu barang. Misalnya, kayak sampean merupakan salah satu konveksi ya, di mana sampean menjahit. Biasanya kan ada kain-kain sisa di situ. Nah, kain-kain sisa itu bisa digunakan untuk menciptakan atau membuat barang baru. Misalnya sampean membuat tas, tote bag ya, dari kain-kain sisa. Atau misalnya sampean itu ada di industri, punya industri kue. Nah, industri kue. Biasanya ada adonan sisa yang tidak terpakai. Daripada dibuang, nah sampean bisa menggunakannya kembali untuk resep yang lain atau bahkan untuk konsumsi pribadi itu boleh. Ini adalah 3R. Nah, kemudian ini tadi sudah ya jelas ya 3R ya. Kemudian ini adalah pengolahan di TP atau tempat pembuangan, bisa umum, bisa akhir.
Nah, jadi karena sampah domestik ini merupakan sampah yang bisa terurai secara alami, kita nggak perlu mengolahnya sebenarnya, cukup dibuang. Tapi sebisa mungkin itu dipisahkan. Oke, dipisahkan mana sampah yang organik, mana yang anorganik. Mana yang sampah bisa terbakar, mana yang nggak bisa dibakar. Nah, tapi sebenarnya usaha itu agak sia-sia ya. Kenapa? Karena kita sudah susah-susah memisahkan, tapi sama petugas sampahnya malah dicampur lagi dalam satu bak. Biasanya kan kayak gitu. Ini domestik. Nah, kemudian, untuk yang domestik ini, sebentar, ini masuk yang recycle tadi ya. Ada beberapa sampah domestik, misalnya sampah pertanian dan perikanan, itu bisa kita olah kembali. Nah, ini kan berarti masuk recycle. Itu menjadi kayak misalnya pupuk dan kompos ya, bukan pupuk kompos. Pupuk dan kompos kemudian menjadi makanan hewan ternak, terutama babi itu kan ya. Babi kan soalnya dia apapun yang sampean kasih itu bakal dimakan. Nah, itu merupakan pengolahan sampah domestik. Jadi sebenarnya simple. Kalau nggak dibuang, ya bisa dengan 3R ini tadi. Loh, ini untuk yang sampah padat. Oh ya, sorry, ini aku belum jelaskan yang padat. Nah, untuk yang sampah itu, atau yang limbah cair, bagaimana? Untuk yang limbah cair sebenarnya sudah diolah secara mandiri di perumahan atau namanya tuh municipal waste. Nah, ini biasanya adalah pengolahan limbah cair. Jadi limbah cair itu sebenarnya kalau di beberapa perumahan atau di beberapa tempat, itu sebelum dibuang ke sungai atau dibuang ke badan air yang lebih besar, mereka sudah melewati beberapa tahap penyaringan di gotnya dan di saluran airnya. Itu untuk yang limbah domestik. Karena mereka sebenarnya bukan limbah yang dalam tanda kutip berbahaya banget, kan tadi bisa terurai dengan mudah oleh alam. Jadi mereka ya nggak perlu diolah, cuma disaring aja. Cuma ya kayak yang pernah tak jelaskan sebelumnya di materi sebelumnya, itu kan kalau kayak deterjen, kemudian pupuk pestisida, itu kalau sampai mengalir di air, mereka kan bisa menyebabkan namanya, masih ingat, blooming. Blooming ini adalah, blooming. Nah, blooming ini adalah terjadinya pertumbuhan tanaman air dalam jumlah yang besar. Tanaman air di sini yang dimaksud itu tanaman air yang merugikan, seperti eceng gondok atau alga hijau. Ini adalah tanaman yang dapat merugikan makhluk hidup sekitarnya. Tapi sebenarnya karena mereka itu merupakan zat yang bisa dilihat, ya eceng gondok kan bisa dilihat, bisa dipegang, dan mereka tersedia dalam jumlah makro. Nah, mereka untuk pengolahannya cukup diambil aja, nggak perlu dilakukan hal-hal aneh. Nah, sekarang kita bahas yang industri. Nah, industri ini agak ribet karena pengolahannya ada berbagai macam cara. Oke, aku jelaskan yang limbah padat dulu. Untuk yang limbah padat, limbah padat dari industri ini biasanya tidak boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kenapa? Karena mereka tuh mengandung zat-zat yang berbahaya. Oleh karena itu, mereka biasanya langsung dibakar menggunakan insenerator. Nah, insenerator ini siapa yang punya? Beberapa pabrik itu ada yang punya sendiri. Tapi ada yang biasanya menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga itu maksudnya apa? Pihak ketiga itu jadi ada jasa pengolahan limbah yang bekerja sama dengan pabrik. Nah, mereka itu memiliki fasilitas sendiri untuk menampung dan memusnahkan ini tadi, limbah-limbah padat. Nah, selain dibakar, diapakan? Biasanya ditimbun. Nah, ditimbun ini juga nggak sembarangan
ditimbun di tempat-tempat apa ya, kayak timbun di tanah biasa gitu. Mereka biasa ditimbun di fasilitas atau tanah kosong yang dimiliki oleh, pertama bisa pemerintah, kedua bisa itu tadi pihak ketiga yang menyediakan jasa pengolahan limbah industri. Sebelum ditimbun, mereka juga nggak asal ditimbun, Mas. Nggak asal digali gitu, nggak asal bikin lubang gini, terus langsung dimasukkan ke dalam sini, enggak. Jadi yang pertama, mereka menggali lubang. Nah, kemudian sampah tadi, sampah-sampah padat ini, itu dimasukkan ke dalam, loh, kok gini? Nah, dimasukkan ke dalam wadah-wadah, Mas. Wadah-wadah ini biasanya tuh tahan air dan tahan goncangan, dan juga tahan benturan. Setelah dimasukkan ke wadah-wadah ini, nah ini nanti di ketinggian tertentu atau di kedalaman tertentu, yaitu ditutup dengan semen, baru nanti ditimbun dengan tanah. Ini untuk mencegah terjadinya kebocoran yang nanti bisa mengalir ke air, sungai, atau ke pemukiman warga. Jadi nggak sembarangan bisa menimbun. Oke, jadi ada dua ini. Nah, terus jarang ini tapi, jarang banget. Itu bisa didaur ulang. Didaur ulang contohnya apa? Contohnya tuh ada di mana ya? Oke, di India. Itu ada sampah obat nyamuk yang sudah dibakar, yang sudah mengalami proses insinerasi. Nah, kemudian mereka dipadatkan, kemudian dijadikan ini brick, apa ya bahasa Indonesianya? Eh, bata ya. Jadi mereka dijadikan bata. Nah, apakah aman? Nah, ini saya kurang tahu juga. Walaupun dari pihak yang menciptakan ini mengklaim aman, tapi nggak ada yang tahu kan kapan limbah-limbah ini mungkin bisa mengalami kebocoran dan apa ya, kemudian bocorannya itu nanti bakal mengalir ke sekitar lingkungannya. Makanya ini jarang banget dilakukan. Oke, ini limbah padat sudah. Sekarang, oh ya, limbah padat itu contohnya seperti apa? Oke, untuk yang di industri kesehatan misalnya, di rumah sakit, limbah padat itu bisa berupa, tak gambar di sini ya, bisa berupa jarum suntik yang digunakan oleh pasien. Nah ini, jarum suntik. Kemudian perban. Oke. Perban bekas pasien juga. Kemudian kalau di otomotif, industri otomotif pembuatan kendaraan itu bisa berupa lelehan besi. Kemudian bisa berupa sisa-sisa potongan plastik. Dan masih banyak lagi. Ini ya contohnya ya. Oke, sekarang kita bakal membahas limbah cairnya industri. Nah, limbah cairnya industri ini biasanya adalah limbah-limbah dari proses yang menggunakan air dalam proses produksinya. Misalnya kayak di mesin CNC, mereka menggunakan air untuk membersihkan bagian-bagian benda agar mereka halus. Nah, airnya biasanya dikemanakan? Nah, airnya tuh biasanya tuh, bentar, diolah. Nah, pengolahannya seperti apa? Nah, ini juga saya sebenarnya kurang tahu, soalnya ini biasanya merupakan merupakan bagian dari internal pabrik. Jadi alih-alih yang sampah padat ini, di mana kita bisa menggunakan pihak ketiga, sampah cair dari pabrik itu biasanya diolah sendiri oleh pabriknya, Mas. Karena mengangkut benda cair yang segitu banyaknya, itu susah.
Jadi harus diolah secara internal oleh pabriknya. Nah, sampah cair ini atau limbah cair ini biasanya seperti apa? Biasanya kalau di tekstil, berupa pencuci tekstil. Kemudian bisa berupa air radioaktif. Nah, biasanya air itu digunakan untuk pendingin dari mesin yang mengandung radioaktif atau menggunakan nuklir itu tadi. Nah, setelah diolah, biasanya dibuang. Dibuang kemana? Ya ke sungai atau ke danau. Nah, apakah boleh? Ya boleh. Selama mereka tidak melebihi NAB. Masih ingat NAB? Nilai ambang batas. Nah, selama tidak melebihi ini, mereka dinyatakan aman dan boleh dibuang ke badan air. Ya, kayak gitu. Oke, jadi ini adalah pengolahan limbah. Mulai dari limbah domestik, kemudian industri, tadi sudah saya jelaskan jenis-jenisnya. Oke, jadi nanti habis ini kalau ada waktu, ya harus ada waktu lah, sebentar aja kok. Bisa mengerjakan latihan yang saya berikan nanti ya. Oke, sampai sini aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA saja atau WA aja lah. Kalau di komentar saya nggak tahu, soalnya itu akunnya jarang saya pakai itu. Oke, sampai situ aja. Saya akhiri ya.